Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Al-Rafi, NPM 243510620. Di sini saya akan menjelaskan Neo.G dan dengan Python ini, yang dimana di sini sesi langkah satunya kita disuruh install library. Nah, di sini saya menulis pip install ini, yaitu gunanya untuk menginstal digunakan di Jupyter Notebook atau Google Colab. Langkah kedua yaitu import library. Nah, codingannya seperti ini. Ini import os ini untuk mengambil variabel panda SPD ini alias agar penulisan lebih singkat. Nah, isi koneksi Neo4j. Nah, setelah kita isi dari modul pertemuan bagian datanya, yaitu gunanya mengambil nilai dari environment variable jika tidak ada URI default. Langkah keempat yaitu hubungkan Python ke Neo4j. Nah, di sini kita menyalin codingan untuk bagian modul pertemuan 2 ini. Nah, selanjutnya kita buat driver get database ini, yaitu membuat koneksi ke Neo4j menggunakan URI username dan password driver objek koneksi utama. Nah, langkah kelimanya buat fungsi query. Fungsi query ini kita salin kodenya dari modul. Gunanya yaitu fungsi kode ini gunanya untuk menjalankan query Neo4j, Cypher query bahasa Neo4j, dan parameter-parameter tambahan untuk menjalankan query ke database. Yang keenam ada test query. Di sini kita menjalankan codingannya, yaitu gunanya untuk mengecek apakah koneksi Python Neo4j berhasil menampilkan pesan sederhana dari database. Angka 7, kosongkan data di awal. Di sini kita sudah mereset datanya, yaitu gunanya untuk mengecek apakah reset diaktifkan, ambil semua node, hapus node dan semua relasinya, membersihkan database agar tidak double saat praktikum ulang. Nah, angka 8 kita siapkan data e-commerce-nya. Nah, di sini kita salin codingan e-commerce-nya. Setelah itu gunanya untuk menyiapkan data awal sebelum dimasukkan ke Neo4j. Angka keempat ini memahami customer dan unwindnya. Contoh pada praktikumnya ini kita bisa menjalankan ini gunanya seperti ini. Angka 10, masukkan customer. Nah, kita masukkan customernya di sini, data customernya. Gunanya untuk mengubah list menjadi baris data satu persatu. Proses input data customer ke Neo4j secara aman tanpa duplikat dan terstruktur. Yang langkah ke-11, masukkan kategori. Nah, di sini kita masukkan salin kategorinya di sini, yaitu unwind gunanya mengubah list kategori jadi baris data merge, membuat node kategori, isi nama kategori, dan tampilkan hasil order by urutan berdasarkan ID. Langkah 12, masukkan produk dan hubungkan ke kategori. Nah, setelah kita salin codingannya di sini, gunanya itu mencari kategori yang sudah ada, merge, membuat node produk set, isi nama dan harga, dan membuat relasi produk ke kategori. Nah, langkah ke-13, masukkan transaksi pembelian. Nah, setelah kita masukkan data transaksinya, nah di sini match gunanya untuk customer dan produk, merge buat relasi pembelian, set isi jumlah beli, tanggal, dan customer ini yaitu siapa, beli apa, kapan beli, berapa jumlahnya. Nah, langkah 14, cek jumlah node. Di sini kita masukkan datanya, dan gunanya itu adalah untuk mengambil semua node label, jenis node, produk, dan jumlah node. Langkah 15, tampilkan semua transaksi. Setelah kita salin datanya, yaitu match, ambil relasi pembelian menampilkan nama customer, produk, harga, jumlah, subtotal, harga kali jumlah, tanggal, titik price dikali quantity menghitung total belanja.
Langkah 16 yaitu produk terlaris. Setelah kita masukkan data produk yang terlarisnya itu di sini ambil relasi pembelian antar customer dan produk, sum, hitung total jumlah produk yang terjual, order by total sold desk. Ini yaitu urutkan yang paling terlaris. Nah, langkah 17 yaitu total belanja per customer. Setelah kita masukkan datanya, yaitu di sini gunanya untuk hitung total uang per transaksi, sum, yaitu gunanya untuk total belanja tiap customer. Siapa customer yang paling banyak belanja. Angka 18 yaitu file transaksi customer. Nah, setelah kita masukkan datanya, yaitu gunanya ini adalah untuk urutkan berdasarkan tanggal riwayat transaksi customer. Langkah 19 yaitu rekomendasi produk sederhana. Query ini membuat rekomendasi sederhana berdasarkan kategori produk yang pernah dibeli customer. Nah, kita masukkan codingannya ini. Nah, gunanya itu ambil kategori produk yang pernah dibeli customer, cari produk lain di kategori yang sama. Jangan rekomendasikan produk yang sudah dibeli limit 5 kali. Angka 20 yaitu tambahkan transaksi baru. Nah, setelah kita tambahkan transaksi barunya di sini, yaitu gunanya untuk menambahkan transaksi baru ke database Grab. Angka 21 cek ulang produk terlaris. Setelah kita masukkan datanya, kodenya sama seperti kode 15 sebelumnya, digunakan untuk cek apakah transaksi baru memengaruhi data daftar produk terlaris terbaru. Nah, yang selanjutnya ada sesi kedua, import data musik streaming dari CSV. Nah, selanjutnya langkah satunya itu kita disuruh hapus note khusus sesi 2. Setelah kita masukin kodenya, yaitu digunakan untuk membersihkan data lama sebelum import baru. Langkah kedua untuk baca file CSV-nya, kita masukin kodenya. Gunanya itu menentukan lokasi file dan mengecek apakah file ada alternatif path code session ini untuk membaca file CSV ke data frame. Langkah ketiganya ubah data frame menjadi list dictionary. Nah, kita masukkan kodenya. Ini gunanya untuk mengubah data frame jadi list of dictionary. Yang keempat ada import genre dari CSV. Nah, kita masukkan kodenya. Ini gunanya itu untuk daftar genre yang unik. Langkah kelima import artis dari CSV. Kita masukkan kodenya. Nah, mirip kode 24 tapi untuk artis. Bedanya sama ini kan tadi untuk daftar lagu genre yang unik lagu, dan sini untuk artisnya. Langkah 6 import listener dari CSV. Gunanya yaitu codingannya ini gunanya itu untuk data listenernya. Untuk misalnya untuk menambahkan berdasarkan ID unik, yaitu menambahkan properti nama atau kota dan semacamnya. Langkah ketujuh import song dan hubungkan ke artis serta genre. Nah, setelah kita masukin codingannya, di sini membaca data lagu dari Rouse, mencari artis dari genre yang sesuai, membuat note lagu, menambahkan informasi lagu, membuat hubungan lagu dengan artis dan genre, dan menampilkan hasil import secara terurut. Langkah ke-8-nya import relation listening. Nah, kita masukin kodenya seperti ini, yaitu untuk membaca data aktivitas mendengarkan lagu, mencari data listener dan lagu, membuat relasi listener, menyimpan informasi jumlah pemutaran dan tanggal, mendengarkan dan menampilkan hasil data secara terurut. Nah, selanjutnya sesi keduanya validasi note tanpa relasi. Nah, setelah kita masukkan codingannya, yaitu codingan ini gunanya untuk mengecek tanpa relasi, note tanpa relasi, menemukan data yang belum terhubung, membantu memastikan Grab database lengkap dengan konsisten. Langkah ke-9-nya yaitu cek hasil importnya. Kita masuk codingannya. Kode ini digunakan untuk mengecek hasil import data dan memastikan jumlah note berhasil masuk ke database Neo4j. Langkah 10-nya tampilkan semua aktivitas listening. Gunanya yaitu kode ini
gunanya untuk menampilkan seluruh aktivitas pendengar lengkap dengan lagu, artis, genre, dan jumlah pemutarnya. Langkah ke-11 yaitu lagu paling sering diputar. Nah, kita masukkan codingannya. Kode ini digunakan untuk mencari lagu yang paling populer berdasarkan jumlah pemutaran. Nah, genre paling selanjutnya langkah 12, genre paling populer. Kita masukkan codingannya, kita salin codingannya. Nah, kode ini digunakan untuk mengetahui genre musik yang paling sering didengarkan berdasarkan jumlah total pemutaran lagu. Yang ke-13 adalah listener paling aktif. Kita copy codingannya ke sini. Kode ini digunakan untuk mencari listener yang paling aktif berdasarkan total jumlah lagu dan yang diputar. Langkah 14, rekomendasi lagu berdasarkan genre. Kita masukkan codingannya di sini, kita salin. Kode ini digunakan untuk memberikan rekomendasi lagu berdasarkan genre yang sering didengarkan listener. Sistem bekerja dengan cara melihat genre favorit listener, mencari lagu lain dengan genre sama, menampilkan lagu yang belum pernah didengarkan. Nah, selanjutnya adalah tutup koneksi. Sebelum praktikum selesai, koneksi ke Neo4j perlu ditutup. Nah, codingannya seperti ini, driver close ini. Ini untuk mengakhiri koneksi database Neo4j agar pengguna resource lebih aman dan efisien. Selanjutnya itu saja yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.